Ya, Anda kembali bersama kami di Sindo Morning Show. Pemirsa, buntut kisruh kasus dugaan pelecehan, organisasi Miss Universe International memutuskan kontrak dengan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, PT Capella Swastika Karya. Perusahaan milik Poppy Capella tersebut dinilai tidak mematuhi standar dan etika yang telah disepakati. Melalui akun Instagram @MissUniverse, organisasi Miss Universe International menyatakan sikap atas kisruh kasus pelecehan di salah satu franchise-nya Miss Universe Indonesia. Kontrak dengan pemegang lisensi Miss Universe Indonesia, PT Capella Swastika Karya, diputus karena dinilai tidak memenuhi standar dan etika yang telah disepakati. Meski demikian, Miss Universe International akan membuat pengaturan terkait keikutsertaan pemenang Miss Universe Indonesia 2023 di ajang internasional di El Salvador November mendatang. Di sisi lain, pemilihan Miss Universe Malaysia 2023 yang lisensinya juga dipegang oleh PT Capella Swastika Karya ikut dibatalkan imbas dari kisruh kasus dugaan pelecehan ini. Ya, pemirsa, sementara itu sebelum pemutusan kontrak, National Director dan pemilik lisensi Miss Universe Indonesia, Poppy Capella, memberikan pernyataan tertulis menyikapi polemik yang tengah bergulir saat ini. Poppy mengaku tidak terlibat dalam proses body checking yang diduga mengandung unsur pelecehan. Ia menuding pemberitaan negatif dibuat oleh pihak yang ingin mengambil alih lisensi. Poppy juga akan menuntut balik terkait pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil finalis Miss Universe Indonesia 2023 dalam dugaan pelecehan di acara tersebut. Sementara Menparekraf Sandiaga Uno meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Polda Metro Jaya terus menyelidiki dugaan pelecehan dalam ajang kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023. Dalam waktu dekat, penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil korban untuk dimintai keterangan. Dalam penyelidikan kasus ini di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi menyebut akan melibatkan saksi ahli termasuk digital forensik terkait laporan dugaan pelecehan dalam acara Miss Universe 2023. Dalam waktu dekat kita akan periksa korban dulu, kemudian pelapor kita akan periksa. Apabila ini memenuhi delik ataupun perbuatan pidana, tentunya akan kita tidak lanjuti sampai menemukan siapa tersangka. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menerjunkan tim untuk menangani dugaan pelecehan seksual terhadap peserta Miss Universe Indonesia 2023. Sebab menurut Sandiaga, ajang seperti ini merupakan bagian promosi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang harus dilaksanakan dengan baik. Juga kita pastikan bahwa tidak bisa pelecehan seksual itu tidak bisa ditolerir. Ini harus kita pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sebelumnya, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh peserta ajang kecantikan Miss Universe Indonesia 2023. Sementara terkait korban yang mengalami trauma, Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan Kementerian PPA untuk melakukan pendampingan. Dari Jakarta dan Surakarta, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi dalam ajang Miss Universe Indonesia menunjukkan betapa perempuan sangat rentan mengalami pelecehan. Dan untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Head of Programs UN Women Indonesia, Dwi Faiz, melalui sambungan Zoom. Ya, baik, selamat pagi Mbak Dwi Faiz, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, terima kasih Mbak Dwi sudah bergabung bersama kami. Mbak, seperti kita ketahui bahwa saat ini sedang ramai terjadi polemik dari kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu kontes kecantikan terbesar di dunia, Miss Universe, dan lisensinya saat ini dipegang oleh Miss Universe Organization. Tanggapan Anda seperti apa? Pertama, kami merasa bahwa korban yang mau coming forward untuk melaporkan kejadian ini kita patut apresiasi dan kami berempati terhadap korban karena ini tidak mudah untuk bisa melaporkan sebuah tindakan pelecehan, terutama melaporkannya secara publik. Yang kedua, kami juga berharap bahwa kejadian seperti ini tidak berulang di masa yang akan datang. Oke, Mbak Dwi, lantas sebagai bentuk tanggung jawab pada para korban, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyelenggara Miss Universe Indonesia saat ini, Mbak?
dalam setiap aktivitas kerja yang profesional, tentunya kita berharap bahwa lingkungan kerja yang bermartabat dan adil itu terjadi ya. Jadi kami sebenarnya menginginkan kalau dalam setiap aktivitas itu ada SOP yang atau standar operating prosedur yang jelas, ada kode etik, ada peraturan-peraturan yang bisa membuat semua orang nyaman bekerja di lingkungan kerja tersebut. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan ke depannya adalah adanya SOP atau kode etik ini yang diberikan kepada semua peserta secara transparan, kemudian juga peserta juga memiliki konsen dari awal ya, tidak secara di ujung saja, tapi secara dari awal sudah disebutkan apa saja prosedur-prosedur yang harus mereka hadapi atau mereka lakukan, diberikan secara antusias, diberikan tanpa paksaan dan tidak dalam tekanan. Jadi seseorang itu memberikan konsen untuk setiap tahapan atau prosedur apa yang dilakukan dalam aktivitas tersebut. Juga terinformasi dengan jelas dari awal, spesifik bahwa ini loh yang akan kita lakukan. Dan konsen itu dapat ditarik kembali apabila pekerja atau peserta yang terlibat di dalamnya itu merasa tidak nyaman. Baik. Itu saja mungkin bagian-bagian yang terpenting yang harus ada dalam SOP. Baik, Mbak Dwi, kalau kita lihat Yasmin dan juga pemirsa bahwa 10 tahun terakhir ini beauty pageant ataupun juga kontes kecantikan sangat menjamur di dunia dan juga di Indonesia gitu. Kalau misalnya kita dulu taunya Putri Indonesia, kemudian juga Miss Indonesia, tapi saat ini banyak Miss lainnya. Apakah Mbak memiliki rekomendasi utamanya terhadap pengawasan dari pemerintah untuk jalannya kontes-kontes kecantikan seperti ini, Mbak? Kalau kita lihat, kita sebenarnya sudah punya payung hukum yang cukup baik ya. Ada Undang-Undang TPKS 12 tahun 2022 tahun lalu. Dan ini sebenarnya adalah sebuah ruang gerak yang baik sekali bagi pihak-pihak swasta untuk memperhatikan pasal-pasal yang terkait di dalam hubungan kerja yang transparan, yang adil, kemudian juga yang menciptakan rasa aman. Jadi tidak perlu lagi saya rasa membuat sesuatu yang baru, merefleksikan saja apa yang sudah ada di dalam Undang-Undang TPKS. Kalaupun sudah akan dibuat pengawasannya, mungkin undang-undang ini bisa menjadi salah satu referensi. Saya kira itu yang penting. Jadi kita berharap bahwa kejadian ini tidak berulang. Semua jenis-jenis tindak pidana kekerasan terhadap perempuan juga sangat jelas dan gamblang. Demikian pula dengan apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Saya rasa tinggal bagaimana kita menyikapi dalam bentuk-bentuk peraturan turunannya. Baik, artinya bersandarkan kepada Undang-Undang TPKS. Lantas masyarakat ini banyak sekali yang menyarankan agar dilakukannya penyisiran terhadap kontes-kontes kecantikan tersebut di bawah naungan Menparekraf. Apakah hal tersebut menurut Mbak sebagai langkah yang positif untuk dilakukan? Hanya kalau tindakan tersebut lagi-lagi bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada korban. Kalau nantinya kegiatan ini bisa mereviktimisasi korban dan peserta, saya rasa itu bukan sebuah tindakan yang baik. Perhatikan bahwa hal yang paling utama, yang paling mendasar adalah korban mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Jadi itu yang kalaupun dipakai untuk mengevaluasi, hal tersebut yang menjadi prinsip. Ya, Mbak Dwi mungkin bisa dijelaskan kepada kita Mbak terkait dengan data terbaru dari UN Women sendiri, khususnya kasus pelecehan yang terjadi di Asia, terlebih lagi di Indonesia saat ini seperti apa Mbak? Dan apakah dari data yang ada ini biasanya lingkungan mana yang sering kerap terjadi kasus pelecehan saat ini? Kalau kami di Indonesia, saya akan mengambil data yang diluncurkan oleh Komnas Perempuan tahun ini berdasarkan catatan kasus di tahun 2022, yaitu sebanyak 457.895.000 kasus. Saking banyaknya ya itu kekerasan. Tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah kekerasan seksual itu mencakup 38% dari keseluruhan kasus tersebut. Nah, dari keseluruhan kasus tersebut, ranah tempat kekerasan seksual itu terjadi, itu biasanya memang kalau kita lihat kecenderungannya ada di ranah publik yang dilaporkan gitu ya.
Meskipun banyak juga kejadian yang ada di ranah privat seperti itu. Dan kalau dilihat dari siapa pelakunya, kita bisa tahu bahwa salah satu penanda dari kekerasan seksual adalah relasi kuasa yang timpang ya, tidak adil seperti itu. Jadi kalau dilihat trennya dan sangat konsisten, kalau kita lihat dari catatan tahunan Komnas Perempuan, bahwa yang menjadi korban itu biasanya cenderung lebih muda, berada di bawah pengawasan pelaku, dan juga tidak memiliki posisi tawar atas situasi dan posisinya terhadap pelaku. Dan pelaku biasanya yang dianggap sebagai pelindung mereka, sebagai pengawas mereka, seperti itu. Baik, Mbak Dwi, hal yang saat ini menjadi pertanyaan adalah berkaitan dengan ada sejumlah finalis yang memang mengaku tidak dilecehkan, kemudian juga tidak melapor. Dan apakah Anda bisa menyebutkan secara spesifik apa sebetulnya alasan korban ini biasanya enggan untuk melapor ataupun juga menutup diri untuk membuka fakta begitu? Apakah ada ketakutan-ketakutan sendiri? Karena kalau kita lihat ini seperti fenomena gunung es gitu untuk kasus dari pelecehan seksual. Mungkin yang terlihatnya hanya sedikit, tapi di balik itu semua tentunya banyak sekali aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Dan di dalam konteks kasus Miss Universe ini juga hanya 3 atau sampai 4 finalis saja yang berani melapor dari 30 finalis, Pak. Nah, kita perlu tanggapi juga ya bahwa 3 yang melapor ini sudah cukup baik. Meskipun 1 korban itu sudah terlalu banyak. Jadi itu yang kita harus garis bawahi. Data dari UN Women menunjukkan bahwa dari keseluruhan kasus biasanya hanya 40% korban yang berani melapor. Oke. Baik, Mbak Dwi. Kalau kita bayangkan tadi ya, proporsinya seperti itu. Dan mengapa mereka tidak berani melapor? Lagi-lagi kekerasan itu terjadi karena relasi kuasa yang tidak equal gitu, yang timpang. Mereka berada dalam, meskipun ancaman itu tidak dilakukan secara verbal, tapi ada risiko-risiko yang korban juga mesti perhatikan. Victimisasi misalnya, atau smear, mereka takut mereka juga coming forward di publik dan menjadi sorotan dan lain-lain. Kira-kira itu yang membuat korban itu enggan untuk melapor. Oke. Baik, Mbak Dwi, sebagai perempuan yang mungkin mengalami kekerasan seksual dari orang lain, langkah awal apa Mbak yang harus dilakukan? Terlebih lagi pastikan itu mengalami rasa trauma dan juga ketakutan yang begitu berat ketika menghadapi hal tersebut. Namun langkah apa yang tepat yang harus dilakukan, Mbak? Yang pertama yang saya juga ingin sampaikan kepada perempuan dimanapun mereka berada yang menjadi korban, kami berempati dan kami mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pilih informasi dan layanan yang membuat kita nyaman untuk melaporkan. Tidak ada paksaan untuk melapor kepada pihak-pihak tertentu, dan setiap pintu yang kita ketuk sebagai korban untuk melapor adalah pintu yang benar. Itu pesan terhadap perempuan. Pesan terhadap teman terdekat, keluarga korban, atau bahkan kalau kita lihat ada pelecehan seksual di pinggir jalan, kalau kita sebagai bystander gitu ya, sebagai saksi, lindungi korban. Dengar dan percayai apa yang dirasakan oleh korban. Tidak memaksa korban untuk memilih jenis bantuan tertentu, dan ceritakan risiko-risiko atau tahapan-tahapan yang akan nanti dilakukan oleh korban. Yang penting adalah rasa nyaman dan aman untuk melakukan atau melaporkan sebuah tindakan yang terjadi kepada kita. Oke, baik. Mbak Dwi, artinya kita sangat penting sekali untuk bisa memvalidasi perasaan ataupun juga cerita dari korban, begitu ya Mbak ya. Nah, lantas apakah ada dampak-dampak psikologis ataupun juga after effect setelah dilakukannya kekerasan seksual tersebut, Mbak? Karena beberapa dari finalis Miss Universe ini mengaku trauma. Apa yang harusnya dilakukan dan kita sebagai orang sekitarnya untuk bisa menyembuhkan trauma tersebut? Tentunya kalau trauma itu disembuhkan oleh proses dan tenaga profesional ya. Jadi kalau misalnya korban memang memutuskan untuk konseling dan segala macam, itu harus kita dukung. Yang kalau saya tadi menggarisbawahi bahwa dampaknya memang kepada korban itu trauma psikologis dulu gitu ya, shock. Apa yang terjadi mungkin tidak bisa dikomprehend atau
langsung divalidasi, oh ini pelecehan, maka saya harus segera melapor. Ingat bahwa banyak kejadian kekerasan, korban melapor jauh setelah kejadian itu dilakukan. Jadi tidak serta-merta trauma itu segera dialami dan segera divalidasi bahwa ini adalah pelecehan. Jadi perlu proses. Kemudian kalau misalnya ketika trauma itu terjadi menahun, bertumpuk, tidak diatasi, maka yang bisa terjadi adalah perempuan tidak secara maksimal bisa berpartisipasi dengan baik di ranah yang dia mengalami pelecehan atau kekerasan tersebut. Misalnya kalau dia mengalami kekerasan di tempat kerja, maka mungkin trauma itu menyebabkan dia tidak lagi bisa optimal bekerja secara profesional di tempat tersebut. Dan bayangkan kalau kejadian ini terus-menerus terjadi. Bayangkan kalau kejadian ini berada di ranah yang kita tidak sadari, di ruang publik, di sekolah, di tempat kerja seperti yang saya sebutkan, di aktivitas-aktivitas di mana seharusnya mereka bisa memberikan kinerja atau karya yang optimal. Dampak jangka panjangnya adalah perempuan tidak lagi merasa bahwa mereka bisa berpartisipasi secara penuh, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Oke. Mbak Dwi, pada tahun 2022 lalu, seperti 1 tahun lalu, pemerintah ini telah mengesahkan RUU TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Lantas jika kita kaitkan dengan situasi saat ini, Mbak, apakah memang undang-undang tersebut telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, Mbak? Mungkin kalau kita lihat ini baru tahun lalu ya, 2022. Kalau kita lihat ada perubahan yang signifikan mengenai penanganannya, mungkin kita perlu memberi waktu dulu juga kepada Bapak dan Ibu yang membuat kebijakan untuk bisa menyusun undang-undang atau peraturan turunannya. Tetapi kami melihat sebuah hal yang positif ketika payung hukum berbagai tindak pidana kekerasan di Indonesia itu sudah ada. Dan itu seperti pintu air gitu ya. Kemudian orang mulai berani untuk melapor. Kami melihat ini adalah sebuah hal yang positif karena korban melihat dan orang-orang juga melihat bahwa ya sekarang kami bisa melapor dan kami bisa dilindungi dan pelaku bisa dijerat dengan hukuman. Seperti itu yang saya lihat secara pertama ya. Kita baru it's a baby step dari tahun kemarin dan sudah sangat positif respon yang terjadi di masyarakat. Baik, Mbak Dwi Faiz, mungkin ini pertanyaan terakhir berkaitan dengan kekerasan seksual yang mana biasanya kontes kecantikan ini menyebutkan bahwa untuk pemberdayaan wanita. Nah, apakah kontes kecantikan semacam ini masih relevan di zaman sekarang untuk bisa memberdayakan wanita, Mbak? Apapun pekerjaan, profesi, dan bidangnya, perempuan itu bisa diberdayakan. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa hal ini less empowering than others. Yang paling utama adalah bagaimana setiap bidang tempat perempuan itu bisa berkarya dan berdaya itu menjadi aman bagi perempuan tanpa ada tekanan, tanpa ada situasi yang membuat mereka tidak nyaman untuk bekerja secara profesional. Itu saja sih. Baik, artinya menciptakan rasa aman apapun profesinya ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Dwi Faiz atas informasinya selaku Head of Programs UN Women Indonesia, dan kita menjadi dapat insight yang baru Yasmin ya berkaitan dengan kontes kecantikan yang diselenggarakan di Indonesia, utamanya berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual di kontes Miss Universe ini bisa jadi pembelajaran bagaimana perjalanan dari kontes kecantikan ini bisa kita kawal bersama karena betul-betul untuk bisa empower others gitu ya. Ya betul sekali, dan tadi juga pentingnya ada terkait dengan sistem yang jelas kepada para peserta pun harus diinformasikan dari awal sampai akhir seperti apa terkait dengan step by stepnya, jangan sampai ada kekeliruan sehingga seperti saat ini terjadi kasus pelecehan seksual. Iya baik, terima kasih Mbak Dwi atas informasinya, selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih.